Ini kalau dipikir-pikir Nintendo makin lama makin parah ya. Game barunya nih buat Switch 2 Hogwarts Legacy ini harganya 950.000, padahal kalau di PC ini udah didiskon jadi 100 ribuan. Game lain juga kayak Cyberpunk itu 900.000, bahkan Mario Kart World itu harganya 1,2 juta, gila banget. Dan parahnya lagi nih cartridge-nya ya. Ini sebenarnya isinya kosong. Jadi kalau kita masukin ini ke Switch 2, kita harus download lagi buat main sekitar 25 giga. Parah. Ini adalah video review experience singkat gua untuk Nintendo Switch 2. Buat para fanboy boleh skip karena di sini gua bakal ngasih sudut pandang as casual gamer, di mana gua itu sebenarnya paling sering ngegame di handheld PC dan sesekali di Xbox atau di PS5 Pro. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. FYI, gua juga ada nih Switch OLED, seringnya gua pakai buat olahraga. Nah, gap perilisan antara Switch 1 dan Switch 2 sendiri itu makan waktu 8 tahun. Untuk selisih waktu selama 8 tahun tersebut, jujur menurut gua perkembangan inovasi yang dikasih itu sedikit ya, karena memang game style dari Switch sendiri udah sesolid dan seinovatif itu. Jadi rasanya ya belum perlu inovasi yang baru. Upgrade yang paling berasa menurut gua adalah layarnya. Size-nya ini sweet spot banget. Switch 1 dan mayoritas handheld PC itu layarnya 7 inci. Nah, di Switch 2 itu naik jadi 7,9 inci, yang walaupun cuma beda 1 inci, tapi ternyata bedanya ini kerasa banget loh. Kenapa Switch 2 ini bakal disukai banyak orang? Karena layarnya besar dipaduin sama form factor yang tetap compact. Tipisnya relatif sama loh kayak Switch 1, lebih tipis dari Steam Deck dan kebanyakan UMPC lainnya. Bobotnya juga masih acceptable 534 gram. Nah, layar Switch 2 sendiri ini kan belum OLED, berpotensi jadi deal breaker karena nanggung. Masa sih hari gini masih pakai LCD? Nah, ternyata kualitasnya ini bisa dibilang selevel loh sama Switch OLED. Warna putih dan hitamnya, pekatnya, kontrasnya itu sama asiknya. Ditambah resolusi dan refresh rate-nya udah naik ke 1080 120 Hz. Kurangnya cuma satu, bezelnya ini kurang tipis. Kan kalau lebih tipis ini bakal lebih manis ya kelihatannya. Upgrade kedua yang menurut gua asik banget adalah cara ngelepas pasang Joy-Con-nya. Pakai sistem magnet, jelas lebih simpel dan praktis. Dan jangan lupa sekarang motor vibrate-nya udah pakai HD Rumble 2 yang lebih tactile. Joy-Con ini juga bisa dijadiin mouse buat game-game tertentu, tapi untuk feel pas mencet tombolnya, semua tombolnya gue sih ngerasa ini masih sama kayak Switch 1. Upgrade selanjutnya yang jadi game changer adalah mode dockingnya yang sekarang udah bisa 4K. Menurut gue ini jadi faktor pembeda paling signifikan. Sumpah, yang tadinya ngelihat interface Switch 1 di TV itu burik banget, sekarang jadi bening. Ibaratnya Switch 1 itu kayak PS2, sedangkan Switch 2 itu kayak PS4 atau bahkan PS5. Hal ini juga berlaku ketika kita pakai buat main game. Secara universal, kalau main game Switch 1 di Switch 2 dengan mode dock, kita bisa dapat tampilan yang lebih tajam. Apalagi kalau gamenya memang khusus buat Switch 2 ya. Contohnya kayak Fast Fusion. Game ini kalau kita running di mode dock itu ngasih opsi grafis bisa performance atau balance atau quality di 4K 60 atau ultra quality di 4K 30. Grafisnya ini nggak kaleng-kaleng, setara game PS5. Pas running di Switch 2-nya sendiri di mode handheldnya itu juga bisa 60 Hz, mantep banget. Game lain yang gue coba ada Hogwarts Legacy yang khusus di Switch 2. Ini juga sama, grafisnya meningkat drastis dibanding yang versi Switch 1. Frame rate-nya berkisar 30-40 fps, kayaknya kurang lebih setara lah kayak versi PC 1080p dengan grafis low. Ya intinya ini jauh lebih baik dibanding Switch 1. Nah, untuk bisa dapetin full benefit peningkatan grafis di Switch 2 ini memang kita mesti nunggu game baru lain pada bermunculan nantinya. Ya gue berharap sih semoga itu bakal banyak yang muncul dalam waktu dekat. Gua pribadi salut dan happy dengan upgrade hardware di Switch 2. Custom chipset Nvidia yang dipakai itu berhasil ngasih peningkatan drastis dengan form factor yang masih tetap bisa setipis dan sekompak ini. Lalu gimana dengan baterainya? Ini juga jadi keraguan banyak orang. Langsung aja gua spill untuk game
2D side scrolling main 1 jam itu berkurang 20% aja. Nah untuk game yang lebih berat kayak Hogwarts Legacy itu sejam berkurang 30%. Ya overall masih termasuk oke juga. Intinya game ringan itu bisa 4-5 jam, kalau game yang berat itu bisa 2-3 jam. Nah buat yang punya Switch 1 kalian juga bisa pakai Joy-Con-nya buat di pairing secara wireless ke Switch 2 untuk main multiplayer bertiga atau berempat. Terus untuk docknya gue juga sempat coba pakai yang universal, pakai merek Razer dan Gulikit yang gue punya, sayangnya nggak kompatibel, nggak nongol gambarnya. Jadi so far harus pakai dock bawaannya atau mungkin third party yang memang diciptain khusus buat Switch 2. Lalu buat game-game Switch 1 itu semua bisa dimainin di Switch 2. Kalau kita punya game digital itu juga bisa dimainin di Switch 2. Jadi aman ya. Kalau mau beli aksesori Switch 2 kayak anti gores atau casing atau pouchnya itu juga udah banyak yang jual. Inilah enaknya pakai Nintendo ya, mirip kayak HP Samsung atau iPhone, banyak pilihan aksesorinya, banyak yang jual. Oke, dari tadi kita udah bahas yang bagus-bagusnya, sekarang giliran ngebahas yang mungkin apa ya, kayak nilai yang kurang asik lah. Sebenarnya ini kayak keluh kesah gue buat Nintendonya sih, bukan ke device Switch 2-nya. Banyak yang gak happy dengan keputusan Nintendo merilis Switch 2 tanpa ada banyak game eksklusif yang baru. So far ada Mario Kart World, Fast Fusion, dan Survival Kids ya kalau nggak salah. Nah akan lebih asik kalau launch title-nya itu juga ada kayak Super Mario atau Zelda atau mungkin Metroid Prime yang benar-benar baru. Intinya game pentolan Nintendo lah. Sebenarnya ada juga kayak Zelda atau Cyberpunk atau Hogwarts Legacy buat show off grafis di Switch 2. Tapi ini kan game lama yang dioptimize ulang ya. Kalau udah pernah main, masa harus main ulang lagi, harus bayar lagi cuma buat ngelihat grafisnya di Switch 2. Dan yang lebih parah lagi ada yang namanya tuh Welcome Tour. Ini ibarat tech demo Switch 2. Kalau di PS5 dulu ada Astrobot. Nah, Welcome Tour di Switch 2 ini masa kita harus bayar lagi $10 ya. Ini bukan soal harga, tapi ibaratnya masa iya kita harus bayar cuma buat ngelihat tutorial, buat ngelihat teknologi yang ada di Switch 2 ini. Terus game lain yang juga dioptimize ulang kayak Zelda atau Sonic ya, itu juga harus bayar lagi kurang lebih $10 buat dapat upgrade versi Switch 2-nya. Buat fanboy sih ini mungkin gak masalah. Tapi buat non fanboy Nintendo ini jadi kayak berasa dimanfaatin banget ya. Apa-apa diduitin. Cuma ya mau gimana lagi, karakter Nintendo memang kayak begini ya. Terlepas dari perusahaannya, ya intinya untuk device Switch 2-nya sendiri walaupun mungkin gak banyak inovasi baru, tapi ini sudah memuaskan dan tepat sasaran lah peningkatannya. Tinggal nunggu banyak game baru pada nongol aja, dan mungkin software update nih gue tunggu banget ya biar baterainya makin awet lagi. Kalau gamenya udah nongol banyak, baterainya lebih awet lagi, gue yakin ini bakal jadi device handheld yang banyak disukain banyak orang. Apalagi kedepannya harusnya harganya makin rasional. Kita tunggu aja.